Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada saat ini Ding Yue membuka kompas langit berbintang. Setelah itu dia melihat ke arah benua Daudi. Terlihat sebuah titik cahaya muncul pada tirai cahaya kompas langit berbintang. Xiaoyan, aku menemukannya, ucap Ding Yue. Mendengar ini, Xiaoyan dengan cepat mendekat dan melihat kompas langit berbintang di depannya. Berapa lama aliansi abadi tiba di benua Daudi? Tanya Xiaoyan mengerutkan kening. Menurut perhitunganku mereka akan segera tiba. Paling lama 5 tahun, ucap Ding Yue menarik nafas dalam-dalam. Bisakah Batra Tabut lebih cepat dari mereka? Tanya Xiaoyan. Kecepatan ini hampir mencapai batasnya. Tetapi jika mengkonsumsi banyak pil ilahi lagi setidaknya bisa lebih cepat sedikit, ucap Ding Yue. Xiaoyan tidak ragu-ragu ketika mengeluarkan semua pil ilahi dari dalam cincin penyimpanannya, membiarkan Ding Yue meningkatkan kecepatan Batra Tabut ke titik ekstrim. Dengan kecepatan ini berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita tiba? Tanya Xiaoyan. 6 tahun, ucap Ding Yue. Sial, mereka 1 tahun lebih cepat dari kita. Aku tidak akan mengampuni siapapun yang berani menyentuh benua Daudiku, ucap Xiaoyan sangat marah karena tidak berdaya. Sulit bagi Xiaoyan untuk tenang menghadapi situasi seperti ini. Dia berdiri di geladak menatap lautan ketiadaan dengan ekspresi tidak sabar. Singkatnya, setelah 5 tahun berlalu, Ding Yue melihat kompas langit berbintang dan menyaksikan hilangnya titik cahaya. Mereka telah tiba, ucap Ding Yue. Xiaoyan tetap tidak bergerak di geladak Batra. Hatinya benar-benar dalam kekacauan. Adapun apa yang akan mereka lakukan, Xiaoyan tidak berani memikirkannya. Munculnya aliansi abadi akan menjadi bencana besar bagi benua Daudi. Scene berganti di benua Daudi. Pada saat ini bayangan hitam besar perlahan menutupi langit. Itu adalah Batra milik aliansi abadi yang baru saja datang di atas kota Jusi. Munculnya Batra aliansi abadi juga mengejutkan Xiao Wutian. Dia tahu bahwa mereka datang dengan niat buruk. Segera Xiao Wutian muncul di udara menangkupkan tinjunya lalu berkata dengan hormat, "Selamat datang kepada para dewa di benua Daudi." Ucap Xiao Wutian, keringat dingin keluar dari dahinya dan kepala Liang Sanqi masih tergantung di pinggangnya. Ini sebenarnya Batra aliansi abadi. Aku tidak menyangka pembalasan akan datang begitu cepat, ucap Liang Sanqi. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Wutian menampar pipinya secara langsung dan setengah dari wajahnya bengkak. Liang Sanqi tidak berani berbicara lagi. Pada saat ini 3 sosok perlahan keluar dari Batra aliansi abadi. Mereka adalah Bai Xingyu, Jiangsu, dan Wu Zhen. "Apakah kamu penjaga dunia ini?" tanya Bai Xingyu. Suaranya menyebar dengan paksaan yang kuat. "Ya, saya adalah Xiao Wutian, orang yang bertanggung jawab atas benua Daudi. Saya ingin tahu ada keperluan apa bagi para dewa di benua Daudi," ucap Xiao Wutian merasakan sesak di dadanya. Seolah-olah palu godam terus-menerus mengenai dadanya saat ini. "Kamu harus tahu bahwa itu adalah kejahatan besar untuk berani membunuh orang-orang dari aliansi abadi kita," ucap Bai Xingyu dengan suara dalam. Begitu suara itu keluar, paksaan yang kuat langsung menyebar. Hanya paksaan saja membuat Xiao Wutian menyemburkan seteguk darah besar. "Apakah saya membuat kesalahan? Bagaimana mungkin saya memiliki kekuatan untuk membunuh dewa dari aliansi abadi?" ucap Xiao Wutian. "Di mana dia?" ucap Bai Xingyu menatap Xiao Wutian dengan dingin. "Siapa yang dikatakan para dewa? Memang benar belum lama ini ada perang di sini. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi dan saya tidak tahu siapa yang dibicarakan para dewa," ucap Xiao Wutian. Mata Bai Xingyu menjadi semakin dingin. Dia tahu bahwa Xiao Wutian tidak ingin mengekspos Xiaoyan. Segera paksaan yang lebih kuat mengunci ke arah Xiao Wutian. Tiba-tiba Xiao Wutian menyemburkan seteguk darah lagi. Lututnya jatuh ke dalam kehampaan. "Perhatikan kata-katamu.
Jika kamu terus berpura-pura bodoh seperti itu, kamu harus tahu apa yang akan terjadi, ucap Bai Xingyu. Xiao Tian mengangkat kepalanya dengan susah payah. Ekspresi wajahnya sedikit muram, tetapi dia masih berkata dengan tegas, "Aku benar-benar tidak tahu apa yang Anda katakan. Bahkan jika Anda membunuhku, aku memang tidak tahu apa-apa," ucap Xiao Tian. "Karena kamu tidak mengatakannya, tidak ada gunanya menahanmu lagi. Karena itu matilah," teriak Bai Xingyu. Setelah selesai berbicara, dia perlahan mengangkat tangannya. Jari-jarinya perlahan mengencang dan kekuatan tak terlihat bergulir ke arah Xiao Tian. Untuk beberapa saat tubuh Xiao Tian seperti dicubit oleh tangan besar. Tubuhnya benar-benar terpelintir dan ada suara retak pada tulang-tulangnya. Sebelum Xiao Tian benar-benar mati, tiba-tiba saja suara Jiansu terdengar. "Yang mulia, saya tidak berpikir ada kebutuhan untuk membunuh mereka tanpa pandang bulu. Mereka hanya semut di alam bawah. Aliansi abadi memiliki larangan ketat," ucap Jiansu. "Apakah ada masalah dengan membunuh semut yang sepele? Bunuh saja mereka jika tidak menyenangkan. Adapun larangan itu, apakah kamu mematuhinya?" ucap Bai Xingyu berkata dengan dingin. Telapak tangannya tidak menarik kembali, sebaliknya terus memberi tekanan pada Xiao Tian. Daripada membunuhnya, lebih baik menggunakan dia sebagai umpan. "Aku hanya khawatir bahwa begitu dia mati maka semua petunjuk akan hilang," ucap Jiansu. Hanya pada saat ini Bai Xingyu berhenti sejenak. Ini masuk akal, karena dia tidak mau mengatakan maka lebih baik bagiku melacak jiwanya secara langsung, ucap Bai Xingyu mengangkat telapak tangannya dan menekan ke arah Xiao Tian. Xiao Tian mengeluarkan teriakan tragis. Setelah beberapa saat, Bai Xingyu mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Jadi begitu, benua Daudi adalah tempat di mana reinkarnasi Zuzang dibesarkan setelah dia berinkarnasi. Karena ini masalahnya, jika kita membalikkan tempat ini maka reinkarnasi Zuzang akan mati karena marah, ucap Bai Xingyu tertawa liar. Setelah berbicara, dia menarik kembali telapak tangannya. Semua tekanan menghilang dan Xiao Tian tiba-tiba jatuh seperti bola kempis dari langit. "Bagaimana?" tanya Jiansu berpura-pura dingin saat menatap Xiao Tian yang jatuh. "Reinkarnasi Zuzang berada di lautan kehampaan utara," ucap Bai Xingyu. "Lautan kehampaan utara? Dengan jarak yang sangat jauh, jika kita pergi ke sana sekarang bukankah seperti mencari jarum di tumpukan jerami?" ucap Jiansu. Ada sedikit kegembiraan di hatinya. Dengan Xiao Yan tidak ada di sini, setidaknya dia tidak akan menghadapi dilema. Ini adalah kampung halamannya. Cepat atau lambat dia pasti datang ke sini. Agar tidak membosankan, mari kita lihat karakteristik seperti apa wanita yang dimiliki benua ini. Menurut informasi yang aku peroleh dari pelacakan jiwa, tampaknya orang itu memiliki seorang istri di sini. Sungguh menarik. Jika aku bisa menikmati istrinya, setidaknya itu sepadan dengan memberinya pelajaran pertama, ucap Bai Xingyu tertawa terbahak-bahak. Mendengar ini, Jiansu mengerutkan kening. "Yang mulia, kita akan membunuh orang-orang yang pantas dibunuh di sini. Lebih baik tidak mengganggu alam bawah dengan sesuka hati. Ini hanya akan melanggar aturan batas," ucap Jiansu berbicara lagi. Bai Xingyu menoleh dan menyipitkan mata pada Jiansu. "Mengapa kamu harus peduli? Untuk aliansi abadi hari ini, larangan yang ditetapkan oleh Zuzang telah lama dihapuskan. Kamu tidak mengerti bagaimana rasanya menikmati kecantikan yang luar biasa," ucap Bai Xingyu. Wu Zhen juga tercengang ketika mendengar kata-kata itu dan tidak berani membuka mulutnya. Jadi dia harus mengikuti sosok Bai Xingyu menuju ke arah kota Jusi. "Reinkarnasi dari Zuzang, kita harus fokus pada keluarganya," ucap Bai Xingyu tertawa cabul. Pada saat yang sama, Xiao Tian yang terluka parah mengambil Xiaoqi dan menjarah dengan kecepatan tinggi. Mereka menuju kota robek. "Ayo pergi, orang ini telah melacak jiwaku. Dia sudah tahu keberadaanmu. Untuk sementara kamu harus bersembunyi di benua Douqi. Aku memiliki slip giok yang ditinggalkan oleh Xiao Yan. Aku sudah menghancurkannya dan dia akan kembali secepat mungkin. Sebelum dia datang, aku tidak bisa membiarkanmu menderita," ucap Xiao Tian dengan wajah pucat. Dia tidak bisa memperhitungkan lukanya sendiri. Dia hanya berpikir untuk melindungi Xiaoqi terlebih dahulu. Keduanya tersapu dengan keras. Tetapi pada saat ini, ketika mereka akan mencapai kota robek, sesosok muncul di depan mereka di beberapa titik. "Jangan kemana-mana. Saya melihat isi dunia ini dan menemukan bahwa tidak ada yang cantik. Dibandingkan dengan wanita lain di sini, saya lebih ingin tahu tentang rasa wanita milik reinkarnasi Zuzang," ucap Bai Xingyu yang baru saja muncul. Mulutnya mengungkapkan senyum cabul dan matanya tertuju pada tubuh Xiaoqi. "Tuan, bisakah kamu melepaskannya?"
Ucap Xiao Tian langsung berlutut. Noda darah di tubuhnya masih kering. Dia menangkupkan tangannya dan baru saja akan berbicara lagi. Bai Xingyu mengangkat tangannya membanting ke arah Xiao Tian lalu membidik dengan ganas. Sosok Xiao Tian terdistorsi. Tulang-tulang di tubuhnya yang belum sepenuhnya sembuh hancur lagi. Sosoknya jatuh dengan keras ke tanah dan menciptakan lubang besar. Guru, ucap Xiaoqi ekspresinya pucat. Meskipun dia telah mengalami banyak pengalaman di benua Dodi, tetapi situasi saat ini jauh melampaui kemampuannya. Melihat gurunya tidak berdaya sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan pihak lain. Meskipun demikian, sosok Xiaoqi masih tidak bermaksud untuk mundur. Lengannya bergetar dan pedang berwarna biru dipegang di tangannya. Tatapannya beralih ke pria di depannya. Gadis cantik, aku menyarankan kamu agar tidak melakukan hal-hal bodoh. Jika kamu mematuhiku dengan patuh, mungkin kamu bisa melihat suamimu untuk terakhir kalinya. Ucap Bai Xingyu menatap Xiaoqi. Xiaoqi tidak menjawabnya. Sebagai gantinya dia segera mengguncang tubuhnya yang berubah menjadi cahaya biru. Saat berikutnya dia menusuk Bai Xingyu dengan pedang di tangannya. Xiaoqi tahu bahwa kekuatan pria di depannya benar-benar jauh dari apa yang bisa dia lawan. Tetapi Xiaoqi tidak memiliki jalan untuk kembali. Matanya sangat tegas. Bahkan jika dia mati dalam pertempuran, dia tidak akan pernah membiarkan pria di depannya menajiskannya. Baginya dia hanya milik satu pria, yaitu Xiaoyan. Kamu sangat berani. Tetapi jika kamu bertindak seperti ini, kamu hanya akan mencari kematianmu sendiri. Bukankah kamu takut mati? Ucap Bai Xingyu menyipitkan matanya. Menghadap pedang yang bersiul itu, dia mengangkat tangannya dan mematahkan pedang Xiaoqi menjadi dua bagian. Kekuatan besar langsung menyelimuti Xiaoqi, membuatnya tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Pada saat ini Xiaoqi bahkan tidak bisa bunuh diri. Sosok Bai Xingyu perlahan bergerak maju. Ujung hidungnya dekat dengan leher halus Xiaoqi. Setelah mengendus, dia segera menunjukkan ekspresi santai dan bahagia. Jari-jarinya diarahkan ke kulitnya dan telapak tangannya memegang pinggang Xiaoqi. Beginilah cara menjadi wanita baik. Diam dan tidak melawan. Wanita tidak menggunakan pedang untuk membunuh orang. Ucap Bai Xingyu. Wajahnya dan wajah Xiaoqi hanya berjarak 2 jari. Tepat ketika Bai Xingyu bersemangat, sebuah suara terdengar lagi di belakangnya. Yang mulia, dengan statusmu apakah pantas melakukan hal tercela semacam ini? Ucap suara itu yang ternyata adalah Jiansu. Dia menatap pemandangan di depannya dengan dingin. Jiansu, bisakah kamu bermain sendiri? Mengapa kamu selalu mengikutiku? Mungkinkah? Ucap Bai Xingyu mengurutkan kening. Mungkinkah kamu menyukaiku? Apakah kamu cemburu? Ucap Bai Xingyu. Sebelum Bai Xingyu selesai berbicara, pedang Jiansu menebas ke arahnya. Bai Xingyu memeluk Xiaoqi terpaksa mundur ke samping menghindari serangan bahaya ini. Apa yang akan kamu lakukan? Teriak Bai Xingyu. Aku berkata, kamu bertindak melanggar aturan. Kamu tidak bisa membunuh satu orang pun di benua tingkat bawah ini. Ucap Jiansu berkata dengan dingin. Kekuatannya adalah puncak dewa bintang 6 dan daukinya hampir 20 juta. Tetapi Bai Xingyu sudah menjadi dewa bintang 7 menengah. Dia benar-benar menghancurkan Jiansu berdasarkan kekuatannya. Ini mengecewakan. Kamu benar-benar wanita gila. Tidak masalah jika kamu tidak menyukai pria. Tetapi jangan mengganggu urusan pria seperti ini. Teriak Bai Xingyu dengan marah. Sepertinya sampai saat ini Bai Xingyu belum mencurigai apapun tentang Jiansu. Jiansu lalu berkata, sebagai yang mulia kedua dari aliansi abadi, jika kamu bertindak seperti ini dan beritanya menyebar, itu akan bertentangan dengan statusmu. Meskipun kamu lebih kuat dariku, jika kamu bersikeras untuk main-main, jangan salahkan aku karena tidak simpatik dengan 3 pedang di pinggangku. Ucap Jiansu. Bai Xingyu melepaskan telapak tangannya yang memegang pinggang Xiaoqi. Jiansu, sepertinya aku terlalu memberimu wajah sehingga membuatmu ngelunjak seperti ini. Jangan berpikir aku tidak berani memukulmu. Ucap Bai Xingyu juga penuh amarah. Perilakumu membuatku sangat jijik. Datang dan bertarung jika kamu ingin bertarung. Ucap Jiansu, telapak tangannya sudah diletakkan di pinggangnya. Jika Bai Xingyu bersikeras, maka dia tidak akan ragu untuk melawannya. Dari apa yang dikatakan Bai Xingyu, wanita di depannya pasti adalah istri Xiaoyan. Menarik, Jiansu, kurasa ada yang salah denganmu. Ucap Bai Xingyu sepertinya menyadari sesuatu. Bagaimanapun sikap Jiansu terlalu keras dan ketangguhannya membuat orang merasa sedikit aneh. Seperti yang aku katakan, kamu hanya bisa membunuh orang yang ingin kamu bunuh dalam perjalanan ini. Kamu seharusnya tidak melibatkan semua makhluk hidup di alam bawah. Ucap Jiansu masih tegas.
Pada saat ini sosok Wuzhen juga muncul dan dia berkata di tengah keduanya, "Yang mulia kedua, yang mulia ketiga, kita sama-sama berasal dari aliansi abadi. Bisakah Anda berdua mundur selangkah?" Ucap Wuzhen. "Mundur? Dengan status wanita busuk ini, jika aku mundur begitu saja di mana aku menaruh wajahku sebagai yang mulia kedua. Dan dalam ingatanku, Jiansu bukanlah orang yang suka mencampuri urusannya sendiri," ucap Bai Xingyu. Niat membunuh secara bertahap muncul di matanya. Dia menatap Jiansu lalu berkata lagi, "Aku juga mendengar bahwa ada organisasi di aliansi abadi yang dimiliki oleh Zuzang. Kamu pasti salah satu dari mereka." "Jiansu," ucap Bai Xingyu. Setelah selesai berbicara, Daoki di tubuhnya melonjak. Wuzhen tiba-tiba mengerti bahwa tidak ada kata-kata yang baik untuk membujuknya. Jadi dia segera mundur. "Kamu mengatakan itu karena kamu ingin bertarung denganku. Kalau begitu aku akan menemanimu," ucap Jiansu tidak menjelaskan terlalu banyak. Karena penjelasan apapun saat ini adalah alasan yang tidak berguna. Dan itu hanya akan mengekspos lebih banyak. "Menarik. Aku ingin melihat apakah pedang ketigamu bisa membunuh Dewa Bintang 7 seperti yang dikabarkan," ucap Bai Xingyu juga penuh amarah. Pertempuran ini tak terhindarkan. Mengandalkan kesempatan ini, sosok Xiao Wutian muncul dan dia membawa Xiaoqi pergi dari sini secepat mungkin. Tidak peduli apakah itu berguna atau tidak, setidaknya ini adalah satu-satunya cara. Adapun Bai Xingyu dan Jiansu, keduanya sudah bertarung satu sama lain. Pertempuran yang menakjubkan pecah di udara. Seperti yang diharapkan Bai Xingyu, dia tidak bisa mengalahkan Jiansu dengan mudah. Meskipun kedua belah pihak bertarung dengan sengit, mereka masih tidak menunjukkan kartu trufnya. Untuk sementara Jiansu tidak menghunuskan pedang ketiganya, dan Bai Xingyu juga tidak mengeluarkan jurus pamungkasnya. Wuzhen yang berada di samping secara alami melihat petunjuknya. Jiansu hanya menunda waktu untuk Xiao Yan dan Xiao Wutian. Tetapi Wuzhen bingung dengan tekad Jiansu. Menurutnya bahkan jika Xiao Yan datang ke sini, jelas Bai Xingyu lebih kuat dari Xiao Yan. Wuzhen hanya bisa menyaksikan keduanya bertarung dengan ekspresi tidak berdaya. "Membawamu ke sini hanyalah keputusan terburuk yang pernah aku buat," ucap Bai Xingyu berbicara dengan dingin setelah tabrakan sengit. "Oh, sepertinya tebakanku benar. Kamu datang ke sini secara diam-diam dan tidak memberitahu aliansi abadi tentang reinkarnasi Zuzang, dan bahkan menyembunyikannya dari wakil pemimpin Jin Wuye," ucap Jiansu juga berkata sambil mencibir. "Jiansu, aku juga dibawa perintah wakil pemimpin Ju Yuanbai. Setelah aku membunuh reinkarnasi Zuzang, kreditnya pasti tidak akan kurang darimu. Mengapa kamu ingin menghentikanku?" ucap Bai Xingyu berkata dengan marah. "Karena kamu juga tahu bahwa perjalanan ini adalah untuk membunuh reinkarnasi Zuzang. Mengapa kamu ingin memulai dengan yang lain? Sebagai orang yang kuat, kamu tidak boleh meremehkan makhluk hidup. Dan kamu tidak boleh menghina makhluk hidup. Perilakumu hanya membuatku sangat jijik," ucap Jiansu berkata dengan mendominasi. Tindakan Bai Xingyu membuatnya sangat tidak tahu malu. "Aku hanya membiarkan dia melayaniku, dan aku tidak akan membunuhnya. Apakah kamu terlalu khawatir?" ucap Bai Xingyu. "Jika kamu bersikeras melakukan ini, maka kamu hanya bisa bertanya apakah pedangku akurat," ucap Jiansu juga keras kepala. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. "Baik, jika aku tidak bisa memainkan gadis itu hari ini, aku akan mengalahkanmu dan kemudian bermain denganmu," ucap Bai Xingyu. Setelah berbicara, tombak berwarna putih muncul di tangannya. Adapun Jiansu, tangan kanannya sudah ditopang pada pedang ketiga. Wuzhen segera mundur lebih jauh ketika dia melihat ini. Daoki Agung melonjak keluar dan dituangkan pada tombak putih di tangannya. Tiba-tiba seekor naga putih yang tampak ilusi bersiul keluar dari tombaknya. Tingkat teratas tatanan dunia, naga menghancurkan duri roh. Teriak Bai Xingyu. Jiansu sedikit menyipit saat dia melihat naga putih yang bersiul. Tanpa sepatah kata pun dia mengeluarkan pedang ketiga dari pinggangnya. Lalu melesat menjadi bayangan menghadap naga putih di udara. Hanya terlihat cahaya pedang terus berkedip sementara sosok Jiansu tidak terlihat. Saat berikutnya naga putih Bai Xingyu terkoyak menjadi fragmen dan runtuh di bawah tebasan terakhir Jiansu. "Sombong, puncak bintang 6 saja berani menantangku. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat celah di antara kita," ucap Bai Xingyu berkata dengan kejam. Daoki di tubuhnya meledak dengan momentum yang sangat kuat. Jiansu sedikit mengerutkan kening.
Begitu suara Bai Xingyu jatuh, tombak putih di tangannya seperti naga yang berkeliaran, menusuk ke arah Jiansu dengan keahlian menembak hantu. Pedang Jiansu juga melakukan bagiannya dan serangan keduanya mengalir ke arah satu sama lain seperti hujan. Setiap serangan memiliki latar belakang yang megah, dan latar belakang Bai Xingyu jauh lebih kuat daripada serangan Jiansu. Pada kenyataannya, Jiansu secara bertahap jatuh ke dalam kerugian. Sedangkan untuk Bai Xingyu wajahnya semakin mengerikan. Teknik bangkit naga Tianyan, teriak Bai Xingyu. Segel di tangannya berubah dan tombak di tangannya terlempar ke langit. Tiba-tiba tombak putih itu berubah menjadi naga putih besar. Dibandingkan dengan naga ilusi tadi, naga putih ini memadat seperti makhluk hidup. Raungan naga yang memekakan telinga meletus di udara. Naga raksasa itu meraung ke arah Jiansu. Pada saat yang sama Bai Xingyu juga melesat ke arah Jiansu. Keduanya menyerang Jiansu bersama-sama. Tangan Bai Xingyu terulur dan beberapa energi putih menyapu bergulir ke arah Jiansu. Saat berikutnya energi putih itu berubah menjadi rantai yang mengikat tubuh Jiansu. Pada saat yang sama naga putih menyemburkan api putih ke arah Jiansu, membakar tubuh Jiansu tanpa perlawanan apapun. Setelah waktu yang lama Bai Xingyu mengangkat tangannya sedikit. Tubuh naga raksasa itu bergetar kemudian berubah menjadi tombak putih dan mendarat di tangan Bai Xingyu. Tubuh Jiansu menggelegak dengan asap putih dan sebagian besar jubahnya terbakar, memperlihatkan tubuhnya yang sehalus batu giok. Bai Xingyu mencibir ketika dia melihat ini. Hanya bintang 6 puncak sebenarnya sangat sombong. Sekarang kamu mengerti seperti apa celah di antara kita. Jika aku berniat membunuhmu, kamu akan berubah menjadi abu terbang, ucap Bai Xingyu. Sosok Bai Xingyu perlahan mengulur tangannya ingin menyentuh tubuh Jiansu. Tetapi saat ini sosok Wu Zhen tiba-tiba muncul. Yang mulia, mari kita akhiri masalah ini. Kita sama-sama berasal dari aliansi abadi. Tidak perlu membuat situasi menjadi serius, ucap Wu Zhen memblokir di depan Bai Xingyu dan menakupkan tinjunya. Bai Xingyu menepuk bahu Wu Zhen lalu berkata, Wu Zhen, jangan bodoh seperti ini. Jika aku tidak melihatnya sebagai orang dari aliansi abadi, dia pasti sudah mati sejak awal, ucap Bai Xingyu. Setelah selesai berbicara, sosok Bai Xingyu menghilang mengejar Xiao Wutian dan Xiao Qi. Kemana dia akan pergi? Tanya Wu Zhen tanpa daya. Dia pasti mengejar wanita itu, ucap Jiansu. Setelah berbicara, sosoknya juga menghilang. Jiansu telah mencoba yang terbaik untuk menunda Bai Xingyu, tapi dia masih tidak tahu kapan Xiaoyan akan tiba. Scene berganti ke istana mengambang. Istana ini merupakan tempat unik milik Xiao Wutian di benua Daodi. Sosok Wutian yang dipenuhi darah duduk bersila menyesuaikan kondisinya. Berapa lama bocah itu akan kembali? Gumam Xiao Wutian. Sebelum Wutian bisa menghela nafas, tiba-tiba saja sesosok muncul dari ruang spasial. Aku tidak tahu, ucap sosok itu yang ternyata adalah Bai Xingyu. Pedang putih melintas dan langsung menembus perut Xiao Wutian. Tentu saja dengan kecepatan pemulihan dewa hal semacam ini tidak bisa membunuhnya. Tetapi energi yang terkandung pada pedang putih terus mengikisnya dan membuatnya mustahil untuk sembuh. Kemana wanita itu pergi? Tanya Bai Xingyu. Aku tidak tahu, ucap Xiao Wutian mengembalikan kalimat Bai Xingyu. Kamu harus tahu bahwa jika aku melacak jiwamu lagi, bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan koma untuk waktu yang lama. Apakah kamu ingin bertahan dengan cara ini? Ucap Bai Xingyu. Xiao Wutian tidak menjawab. Dia memilih untuk diam. Baginya tidak masalah jika dia mati, dan sudah tidak takut hidup atau mati. Waktu berlalu. Pada saat ini Batra Tabut juga bergegas menuju benua Daodi dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada kecepatan seperti itu, lambung Batra sendiri juga mencapai batasnya. Untungnya jarak ke benua Daodi sudah semakin dekat. Mata Xiaoyan panas dan kelima jarinya mengepat. Dia tidak berani membayangkan bagaimana situasi di benua Daodi sekarang. Semakin dia memikirkannya, hati Xiaoyan semakin berantakan. Sementara itu Xiao Wutian yang terkapar di tanah telah kehilangan kesadarannya dan mengalami koma jangka panjang. Dengan cara ini Bai Xingyu melacak jiwanya lagi kemudian mempelajari tentang keberadaan benua Daoqi. Setelah menyelesaikan ini, Bai Xingyu memasuki alam besar Daoqi. Matanya menyapu ruang ini dengan 7 daratan dan 3 lautan. Ukurannya tidak lebih kecil dari ukuran benua Daodi. Tapi di mata Bai Xingyu semua kehidupan di sini tidak lebih dari sekumpulan semut. Kekuatan jiwanya menyebar dan dia mencari jejak Xiao Qi. Sosoknya terus menggantung di udara. Tidak tahu sudah berapa lama sebelum dia tiba-tiba membuka matanya. Sudut mulutnya perlahan naik, lalu merobek ruang spasial dan sosoknya langsung menghilang.
Di sisi lain, Xiaoqi tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Dia berdiri di puncak gunung memegang pedang panjang, seolah-olah dia telah mempersiapkan tindakan putus asa. Namun sebelum dia melakukannya, tiba-tiba saja ruang spasial terbentuk dan sosok Bai Xingyu keluar darinya. Dia memandang Xiaoqi di depannya dan senyum puas terpancar di wajahnya. "Kecantikan, kenapa kamu melakukan ini? Mungkinkah kamu ingin bunuh diri?" ucap Bai Xingyu. Mendengar suara ini, mata Xiaoqi melebar. Tanpa menunda lagi, dia menggerakkan tangannya dan ingin menusuk pedang ke jantungnya. Baginya hanya bunuh diri yang tidak akan dinodai oleh pria lain. Tetapi pada saat ini Xiaoqi tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Bai Xingyu perlahan mendekat dan dengan lembut membelai pipi Xiaoqi dengan telapak tangannya. Sepertinya dia sangat menyukai Xiaoqi dan bahkan tidak ragu untuk melawan Jiangsu demi mendapatkan Xiaoqi. Bai Xingyu menyelipkan jarinya ke tubuh Xiaoqi. Segera pakaian Xiaoqi terlepas dari tubuhnya dan tubuh putih itu tiba-tiba terungkap. Bai Xingyu mundur beberapa langkah, hanya untuk melihat ke atas dan ke bawah sambil menunjukkan senyum minat. Dia melangkah maju memeluk Xiaoqi dengan kedua tangannya. "Ayo cari tempat yang bagus, semuanya akan memakan waktu," ucap Bai Xingyu. Saat berikutnya sosok Bai Xingyu muncul bersama Xiaoqi di lembah, dan ada kolam air jernih di sini. "Aku akan membersihkan tubuhmu dulu. Aku tidak suka bau pria lain di tubuhmu," ucap Bai Xingyu. Xiaoqi berjuang dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sedikit pun, dan dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Dia hanya akan menjadi mainan Bai Xingyu. "Suamiku, tolong maafkan aku," ucap Xiaoqi memejamkan matanya. Di hadapan Bai Xingyu yang kuat, dia seperti ikan di atas talenan. Tetapi pada saat ini ada ledakan dari ujung yang jauh dan paksaan yang kuat menyapu. Bai Xingyu mengangkat kepalanya hanya untuk melihat api seperti meteor datang dari langit dengan kecepatan cepat. Alis Bai Xingyu berkerut. Dalam sekejap terlihat kepalan api raksasa jatuh menghantam ke bawah. Bai Xingyu bergerak menghindar dan seluruh lembah langsung berubah menjadi jurang maut di bawah kepalan api besar. Pada saat berikutnya sosok Xiaoyan muncul memeluk Xiaoqi, menutupinya dengan jubah dan menatap Xiaoqi yang gemetar. "Leji, lindungi dia untukku. Hari ini aku akan memenggal kepalanya dan memasukkannya ke dalam pantatnya," ucap Xiaoyan. "Hah? Aku tidak menyangka kamu akan kembali secepat ini. Kamu adalah reinkarnasi dari Zusa," ucap Bai Xingyu menatap Xiaoyan. "Aku adalah reinkarnasi dari kakekmu dan akan membunuh cucu sampah sepertimu," ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, dia tidak mengatakan omong kosong lagi ketika sosoknya tersapu. "Ini benar-benar tepat waktu. Jika kamu datang sedikit lebih lambat, aku khawatir istrimu sudah menjadi kepuasanku," ucap Bai Xingyu. Auranya juga meledak. Api di tubuh Xiaoyan melonjak keluar. Ada juga lautan guntur yang keluar dari tubuhnya. Setelah itu sosoknya berubah menjadi bayangan dengan kecepatan luar biasa. Pertama ada suara angin bertiup yang menusuk, dan kemudian ada suara ledakan yang memekakkan telinga. Terlihat sosok Xiaoyan membuang tinju apinya dan Bai Xingyu juga mengangkat telapak tangannya. Dengan ledakan keras, nyala api guntur membentuk kekuatan kuat yang meletus di telapak tangan Bai Xingyu. "Dewa Bintang 5 sebenarnya berani membuat masalah di depanku. Kamu benar-benar mencari kematian," ucap Bai Xingyu berkata dengan dingin. Doki melonjak di telapak tangannya. "Kilatan Dewa Putih," teriak Bai Xingyu. Ini adalah teknik bertarung yang dinamai oleh Bai Xingyu sendiri. Tiba-tiba lengan Xiaoyan bergetar dan cahaya putih menghantam tinjunya, menyebabkan Xiaoyan mundur selangkah demi selangkah. Akhirnya tinju Xiaoyan terguncang dan pukulan Bai Xingyu mengenai dadanya. Tetapi pukulan ini tidak menimbulkan efek serius pada tubuh fisik Xiaoyan. Bai Xingyu yang memukul mundur Xiaoyan, matanya menjadi lebih arogan, seolah-olah menatap Xiaoyan seperti melihat seekor semut. "Bahkan jika kamu adalah reinkarnasi dari Susang, kamu harus berlutut untukku. Hanya dengan begitu aku akan mengampunimu dan menyisakan mayatmu," ucap Bai Xingyu. Setelah mengatakan itu, dia tertawa terbahak-bahak. Kemudahan paksaan dari Dewa Bintang 7 tahap menengahnya bergulir ke arah Xiaoyan. "Berlututlah untukku," ucap Bai Xingyu berteriak dengan marah. Daukinya seperti telapak tangan raksasa tak terlihat yang menekan ke arah Xiaoyan. Ruangan di sekitar Xiaoyan tampak tenggelam di bawah tekanan Dauki yang agung ini. Bai Xingyu mencibir. Dia siap melihat Xiaoyan berlutut di depannya. Tetapi di saat berikutnya senyum di wajah Bai Xingyu berangsur-angsur menghilang. Itu karena Xiaoyan di ujung jauh masih berdiri tegak seolah-olah dia tidak terpengaruh sedikit pun. Pada saat yang sama aura di tubuh Xiaoyan melonjak dengan liar.
Aura ini setara dengan Dewa Bintang 7 tahap awal. Ini metode rahasia macam apa yang kau gunakan? Bahkan jika itu metode rahasia, tidak mungkin untuk menyembunyikan kekuatan sejatimu dari persepsiku. Ucap terkejut Bai Xingyu. Kamu hanyalah Dewa Bintang 5 dan meningkatkannya menggunakan metode rahasia. Meskipun demikian, masih ada kesenjangan besar di antara kita. Jadi hanya delusi jika kamu ingin menyaingiku dengan kekuatan pinjaman. Ucap Bai Xingyu. Sungguh, menurutku aliansi abadi sedikit ceroboh dengan hanya mengirim yang mulia kedua ke sini. Sejauh yang aku tahu, Bai Xingyu memang memiliki prestise tertentu di aliansi abadi. Tetapi jika dibandingkan dengan yang mulia pertama Jin Tianlong, kamu jauh lebih buruk darinya. Ucap Xiaoyan. Di aliansi abadi, Xiaoyan mengetahui bahwa Bai Xingyu dan Jin Tianlong memiliki hubungan buruk. Dan kedua belah pihak selalu dibandingkan satu sama lain. Sepertinya kamu mengenal aliansi abadi kami dengan sangat baik. Aku tidak membutuhkan dia untuk membunuh semut sepertimu. Ini akan menjadi rasa hormat terbesarmu untuk mati di tanganku. Ucap Bai Xingyu. Apakah itu semut kamu akan tahu setelah bertarung. Ucap Xiaoyan tidak repot-repot berbicara omong kosong. Sosoknya tiba-tiba bergerak dan dia mengeluarkan penguasa Suan, melahap api dan bergegas ke penguasa guntur. Ucap Xiaoyan. Kecepatan kondensasi dari penguasa guntur yang melahap api sangat cepat. Dalam sekejap Xiaoyan dapat langsung mengaktifkannya. Bai Xingyu mengangkat kepalanya hanya untuk melihat dinding api yang bersiul ke arahnya. Tombak berwarna putih juga muncul di tangannya. Daoki yang lebih agung meledak dan mengalir pada tombak putih. Tingkat teratas tatanan dunia. Nagara menghancurkan duri. Teriak Bai Xingyu. Naga putih ilusi besar muncul dari badan tombak dan menabrak lautan api Xiaoyan. Sebuah ledakan keras terdengar dari keduanya. Itu berlangsung sesaat sebelum naga putih ilusi dan lautan api guntur Xiaoyan runtuh. Setelah kedua serangan runtuh, sosok Xiaoyan dan sosok Bai Xingyu tersapu pada waktu yang bersamaan. Tombak putih dan penguasa Suan bertabrakan di udara. Tidak ada pihak yang menyerah. Mereka melambaikan senjata mereka dengan panik. Dalam beberapa nafas keduanya bertarung selama ratusan putaran sebelum mundur dengan keras. Pada saat itu beberapa darah muncul di tubuh Xiaoyan sementara dada Bai Xingyu berakhir cekung. Setelah keduanya mundur, Daoki di tubuh mereka dengan cepat memperbaiki luka di kedua sisi. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih seperti sebelumnya. Apakah ini kekuatan yang mulia kedua dari aliansi abadi? Itu tidak sekeras yang dirumorkan. Ucap Xiaoyan memandang Bai Xingyu. Kamu seharusnya tahu bahwa ini hanya permulaan. Aku hanya tidak serius menghadapimu. Ucap Bai Xingyu mencibir. Serius atau tidak, apakah ada perbedaan? Ucap Xiaoyan berbicara dengan ekspresi tenang. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, kemarahan perlahan muncul di wajah Bai Xingyu. Jelas Xiaoyan tahu kepribadian Bai Xingyu. Dia memang kuat, tetapi dia juga orang yang mudah tersinggung. Dalam pertempuran, kemarahan adalah pedang yang tajam jika digunakan dengan baik. Tetapi itu akan membuat pertempuran penuh kekurangan jika digunakan dengan buruk. Melihat kemarahan di wajah Bai Xingyu, sudut mulut Xiaoyan terangkat sedikit. Jika kamu ingin mati dengan cepat, maka aku akan mengabulkanmu. Aku akan membiarkanmu melihat bahwa kekuatan pinjaman dan kekuatan asli tidak dapat dibandingkan. Ucap Bai Xingyu berteriak. Daoki agung itu mengalir ke tombak putih lagi. Dan kemudian dia melemparkannya ke langit. Teknik naga roh bangkit. Teriak Bai Xingyu. Teknik ini pernah ia gunakan dalam pertempuran melawan Jiangsu. Dan Bai Xingyu percaya bahwa teknik seperti itu lebih dari cukup untuk menghadapi Xiaoyan. Pada saat ini tombak di langit berubah menjadi naga putih raksasa. Melayang di sekitarnya dan mengaum ke arah Xiaoyan. Gigi dan cakarnya yang tajam membidik ke arah Xiaoyan. Tombak panjang ini sebenarnya terbuat dari roh naga. Ini adalah senjata yang bagus. Kebetulan Nan Erming menyukai senjata tombak. Jadi aku akan menerimanya terlebih dahulu. Ucap Xiaoyan. Mata dewa, buka. Teriak Xiaoyan. Ini adalah mata kiri Susang yang dapat melihat melalui trik musuh. Naga putih yang tampaknya tidak memiliki kekurangan tetapi semuanya terlihat di bawah mata Dewa Xiaoyan. Menghadapi naga putih yang bersiul itu, sosok Xiaoyan justru bergerak datang. Ia bergegas ke dalam mulut naga putih. Bai Xingyu mencibir saat melihat ini. Dia tahu kekuatan senjata ajaibnya. Jika Xiaoyan ditelan oleh roh naga, bahkan jika Xiaoyan bisa bertahan, dia pasti akan diserang sampai mati oleh roh naga. Pada saat ini naga putih raksasa menelan Xiaoyan dalam satu tegukan. Dan kemudian suara mendesis memekakkan telinga datang dari langit. Hahaha, aku
Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah Zuzan berinkarnasi dia berubah menjadi orang bodoh, ucap Bai Xingyu. Segel tangan Bai Xingyu segera bergerak, siap untuk mengendalikan naga putih agar membunuh Xiaoyan sepenuhnya. Namun tidak peduli bagaimana segel tangan Bai Xingyu bergerak, tetapi roh naga sepertinya tidak mendengarkannya sama sekali. Sebaliknya roh naga berbalik dan menatapnya dengan tajam. Tanpa peringatan apapun, naga raksasa itu bersiul ke arah Bai Xingyu dengan niat membunuh. Segera ekspresi terkejut muncul di wajah Bai Xingyu. Dia masih tidak percaya dengan perubahan ini. Jadi Bai Xingyu masih terus membuat segel tangan dan mencoba untuk mendapatkan kendali kembali atas naga putih. Tetapi naga itu terus beraung dan ekornya menyapu ke arah Bai Xingyu. Cakarnya yang tajam tidak menunjukkan belas kasihan apapun. Kau sangat berani mengambil senjataku. Kalau begitu pergilah ke pengadilan kematian. Teriak Bai Xingyu menyadari bahwa naga roh sebenarnya dikendalikan oleh Xiaoyan. Tubuh iblis merah aktif, teriak Bai Xingyu. Dalam sekejap pakaiannya terbuka dan kulitnya pecah. Tubuhnya berubah dari orang biasa menjadi tubuh merah raksasa berukuran 10 meter. Di hadapan naga putih yang datang, dia mengulurkan tinjunya yang besar. Pukulan yang tampaknya biasa itu sebenarnya adalah ledakan kuat yang sangat dahsyat. Dengan suara keras naga putih besar gemetar dan kemudian runtuh. Hanya setelah itu sosok Xiaoyan terlihat kembali memegang tombak putih di satu tangannya dan memegang penguasa Suan di tangan lainnya. Senjatamu tidak buruk, jadi aku akan menerimanya dengan senyuman, ucap Xiaoyan meletakkan tombak putih ke dalam cincin penyimpanannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Senjatamu tidak buruk, jadi aku akan menerimanya dengan senyuman, ucap Xiaoyan meletakkan tombak putih ke dalam cincin penyimpanannya. Ketika Bai Xingyu melihat ini, tubuh iblis merah besarnya meraung marah. Dia menginjak telapak kakinya dengan keras. Dengan bunyi gedebuk, dia menyapu ke arah Xiaoyan dan memberikan tinjunya yang besar. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia tahu bahwa Bai Xingyu menggunakan dokinya untuk transformasi. Keterampilan bertarung ini tidak boleh diremehkan. Tetapi jika dibandingkan dengan kekuatan fisik Xiaoyan, secara alami dia tidak takut akan hal itu. Kalau begitu mari kita lihat tinju siapa yang lebih keras, ucap Xiaoyan meletakkan penguasa Suan ke punggungnya. Setelah itu 3 nyala api mengalir ke tinjunya. Di telapak tangannya teratai api yang disebut tak kenal takut dengan cepat mengembun. Tinju 7 dewa pembunuhan, teriak Xiaoyan. Tinju merah besar dan tinju api Xiaoyan saling menabrak dengan keras. Ukuran keduanya sama sekali tidak sinkron. Tentu saja dalam hal kekuatan tidak ada yang menjamin tentang ukuran siapa yang lebih besar. Di bawah pukulan keduanya, medan di sekitar terguncang hebat seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Baik itu pulau, angin, atau awan semuanya berguling. Energi kekerasan membentuk gelombang kejut dan menyapu area di sekitarnya. Dalam tabrakan sengit ini, Bai Xingyu dikejutkan oleh kekuatan fisik Xiaoyan. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan fisik Xiaoyan sebenarnya mampu menerima pukulan dari transformasi iblis merahnya. Bagaimanapun keterampilan bertarung ini telah membunuh terlalu banyak orang kuat. Dan hanya sedikit dari mereka yang bisa bertahan. Tinju dari kedua belah pihak bergetar sebelum keduanya menembak ke belakang. Hanya setelah 100 kaki sosok keduanya menstabilkan tubuh mereka. Tidak ada pemenang dalam konfrontasi ini. Kedua belah pihak bertarung seri. Setelah pulih seperti sebelumnya, lengan Xiaoyan menggelegak dengan gas putih. Dan nyala api secara bertahap mereda. Di sisi lain mata Bai Xingyu suram. Dia tidak membayangkan bahwa Xiaoyan akan mampu menyainginya hingga ke titik ini. Namun setelah pukulan ini, Daoki di belakang Xiaoyan berkurang secara signifikan. Bai Xingyu juga melihatnya. Jadi sudut mulutnya perlahan-lahan naik. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa penilaiannya benar. Kekuatan Xiaoyan hanya diperoleh melalui metode rahasia. Bentrokan barusan secara langsung menghabiskan hampir 3 juta Daoki Xiaoyan. 25 juta Daoki kini telah turun tajam menjadi 22 juta. Meskipun masih megah, tetapi pengurangan kuantitas membuat Bai Xingyu menemukan kelemahan Xiaoyan. Tanpa sepatah kata pun Bai Xingyu memadatkan dokinya di jari-jarinya. Dan cahaya di udara tiba-tiba muncul. Saat berikutnya rune aneh mengembun dan berubah menjadi pintu cahaya. Setan merah, aktif, teriak Bai Xingyu membentuk segel tangan. Sudah lama sejak aku tidak memanggil setan merah. Jadi aku akan membiarkanmu melihat keterampilan kekuatan dari zaman kuno.
ucap Bai Xingyu. Di pintu cahaya sebuah telapak tangan tiba-tiba menonjol keluar. Xiaoyan juga mengangkat kepalanya melihat ke atas. Setelah tangan besar keluar, terlihat sosok besar perlahan muncul. Penampilannya sangat mirip dengan Bai Xingyu yang transformasi menjadi iblis merah. Tetapi fluktuasi kekuatan yang luar biasa kuat dapat dirasakan pada setan merah ini. Sekarang menjadi 2 lawan 1. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki peluang untuk menang? Ucap Bai Xingyu mencibir. Setan merah perlahan turun dan sepasang mata merahnya menatap Xiaoyan. Bukankah ini hanya pembantu? Ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, dia mengeluarkan labu dewa bermata 9 dari dalam cincin penyimpanannya. Pendekar pedang gila muncul, teriak Xiaoyan. Labu dewa bermata 9 bergetar di tangan Xiaoyan. Kemudian menyerap hampir 1 juta doki milik Xiaoyan. Saat berikutnya gumpalan asap biru menyapu keluar dari labu dewa bermata 9. Terlihat pria tua compang-camping muncul dengan kotak pedang di punggungnya. Dan matanya dibalut oleh potongan kain. Xiaoyan menghela nafas tak berdaya ketika melihat pendekar pedang gila ini. Dia berkata, "Senior, kali ini setidaknya kamu tidak salah lagi mengenali mana musuhmu mana bukan." Ucap Xiaoyan tak berdaya. Dan pendekar pedang gila itu terbatuk 2 kali karena malu. "Kali ini siapa yang harus dibunuh?" Ucap pendekar pedang gila itu. Xiaoyan mengangkat jarinya dan menunjuk setan merah di samping Bai Xingyu. "Makhluk itu terlalu jelek. Hancurkan dia." Ucap Xiaoyan. Setan merah yang mendengar kata-kata itu tampaknya tidak memiliki ekspresi di wajahnya. "Adapun makhluk jelek satunya aku akan datang sendiri." Ucap Xiaoyan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Bai Xingyu. "Menarik. Aku ingin melihat berapa lama lagi kekuatan pinjaman dari metode rahasiamu bisa bertahan." Ucap Bai Xingyu mencibir. Setelah selesai berbicara, pertempuran dirangsang lagi. Setan merahnya adalah yang pertama bergerak. Dan tujuannya sangat jelas, yaitu membunuh Xiaoyan. Tetapi pada saat ini pendekar pedang gila membentuk susunan pedang dan segera menghentikan setan merah. Sosok Xiaoyan juga tersapu berubah menjadi beberapa bayangan dan menyerang Bai Xingyu. Tentu saja sejauh ini Xiaoyan belum sepenuhnya mengungkapkan kartu truf terkuatnya. Melihat setan merahnya ditahan membuat ekspresi Bai Xingyu tenggelam. Segera tubuh Bai Xingyu bergelombang dengan Daoki. Dia tahu bahwa kekuatan fisik Xiaoyan sangat kuat. Jadi dia tidak bermaksud untuk melawan Xiaoyan dengan kekuatan fisiknya lagi. Segel tangan Bai Xingyu bergerak lalu berteriak, "Tangan naga Zen!" Teriak Bai Xingyu. Telapak tangannya terulur ke depan. Pola naga muncul di punggung tangannya. Dan telapak tangan itu ditampar ke arah Xiaoyan. Setidaknya keluarkan beberapa hal nyata. "Mungkinkah sebagai yang mulia kedua kamu hanya memiliki keterampilan bertarung tingkat rendah ini?" Ucap Xiaoyan mendekati Bai Xingyu dengan sangat cepat. "Yao Beng!" teriak Xiaoyan. Mata Bai Xingyu berkedip. Saat berikutnya dia kehilangan kesadaran yang singkat. Tetapi kekuatannya lebih kuat dari Xiaoyan. Sehingga hilangnya kesadaran ini hanya berlangsung kurang dari 10 nafas. Meskipun hanya 10 nafas sudah cukup bagi Xiaoyan memukul wajahnya. Tanpa perlindungan apapun tubuh Bai Xingyu melesat ke belakang sebelum dia sadar kembali. Ekspresinya sangat terkejut dan seteguk darah besar menyembur keluar. Setelah Bai Xingyu mencoba menstabilkan tubuhnya, matanya menunjukkan kepanikan. Ini karena Bai Xingyu tidak tahu apa yang terjadi dalam waktu singkat itu. Dia tidak tahu apa-apa dan tiba-tiba sudah dipukuli oleh Xiaoyan, yang secara langsung menyebabkan dia banyak trauma. Sebelum Bai Xingyu bisa bereaksi, sosok Xiaoyan menyapu lagi, mengaktifkan Yao Beng yang kedua kalinya dan menghantam dadanya tanpa belas kasihan. Kali ini Yao Beng Xiaoyan hanya mengendalikannya untuk 1 nafas. Tetapi itu juga membuat Bai Xingyu merasakan kejutan yang dalam lagi. Dia segera mundur, menggigit ujung lidahnya dan seteguk esensi darah terbang keluar. "Trikmu sangat aneh. Sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Dan sudah waktunya bagiku mengakhirimu." Ucap Bai Xingyu benar-benar kesal dengan Xiaoyan. "Perubahan Raja Iblis aktif!" teriak Bai Xingyu. Begitu suara Bai Xingyu jatuh, esensi darahnya bergabung ke dalam dokinya yang agung. Dan dalam sekejap pusaran besar muncul di atas kepalanya. Dari pusaran itu sesosok putih besar muncul. Saat sosok putih besar itu mengangkat telapak tangannya, angin kencang yang lebih kuat dari iblis merah menembakkan ke arah Xiaoyan. Tekanan kuat ini juga mengejutkan Xiaoyan. Dan sosoknya langsung mengelak. "Perubahan iblis, akulah rajanya!" teriak Bai Xingyu. Segel tangannya berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia juga menguras dokinya dengan sangat cepat. Dia sudah sangat marah oleh perilaku Xiaoyan. Selama dia bisa membunuh Xiaoyan, maka semuanya akan sepadan.
Ini adalah kartu truf terkuatnya. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dalam gerakan ini dia bisa melenyapkan Xiaoyan. Pada saat ini hantu putih besar mengembun dan bersatu dengan tubuh Bai Xingyu. Auranya tiba-tiba berubah drastis. Dan aura yang dia pancarkan juga membuat Xiaoyan merasakan kekuatan opresif yang kuat. Detik berikutnya sosok Bai Xingyu menghilang. Lingkaran cahaya putih tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Ketika Xiaoyan mendongak sedikit, sosok Bai Xingyu sudah muncul di atas kepalanya. Dia memandang Xiaoyan dengan keras. Momentum yang kuat membuat sosok Xiaoyan mandek. Xiaoyan tidak bisa menghindari tendangan ini. Jadi dia hanya bisa meletakkan tangan di depan dadanya. Sosok Xiaoyan lepas kendali dan melesat ke belakang. Pada saat yang sama Bai Xingyu berubah menjadi cahaya putih dan dia melakukan pukulan panik ke arah Xiaoyan. Setiap pukulannya meletus dengan serangan yang sangat kuat. Doki menutupi tinjunya, menggunakan tinju siku dan lutut sebagai sarana serangan utama. Auranya yang kuat memperlambat kecepatan Xiaoyan. Selain itu kecepatan Bai Xingyu telah sangat meningkat, sehingga Xiaoyan tidak bisa menghindarinya. Secara bertahap Xiaoyan jatuh ke dalam kerugian. Dia diserang oleh Bai Xingyu tanpa perlawanan. Meskipun tubuh fisik Xiaoyan kuat, tetapi serangan Bai Xingyu lebih kuat. Pada akhirnya tubuh Xiaoyan penyok. Serangan terus-menerus ini menyebabkan Xiaoyan terjatuh ke tanah. Bahkan tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara retak. Sosok Bai Xingyu muncul di atas Xiaoyan. Dia menginjak dada Xiaoyan dengan satu kaki. Mampu memaksaku untuk berubah menjadi Raja Surgawi sudah cukup membuktikan bahwa kamu sangat kuat. Dewa bintang 5 dengan kekuatan tempur seperti itu benar-benar layak untuk reputasimu. Tapi sayangnya kamu masih terlalu lemah. Aku punya kesan untuk mengatakan bahwa jika kekuatanmu sedikit lebih tinggi, maka akulah yang ditanam di sini hari ini. Ucap Bai Xingyu mengangkat kakinya dan berniat meledakkan kepala Xiaoyan dengan kakinya. Benar saja, kekuatan yang mulia kedua sebenarnya tidak buruk. Ucap Xiaoyan menyeringai. Wajahnya menunjukkan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Dan mata seperti ini membuat Bai Xingyu sedikit mengerinyet. Berpura-puralah menjadi hantu misterius. Mari kita akhiri sekarang. Reinkarnasi Susang. Oh tidak, aku tahu namamu. Xiaoyan, ucap Bai Xingyu. Ketika dia mengangkat kakinya, dia berniat menanam kepala Xiaoyan dengan keras. Tetapi ketika kakinya jatuh, tiba-tiba saja sosok Bai Xingyu mandek. Bai Xingyu menundukkan kepalanya hanya untuk melihat sebuah telapak tangan menembus dadanya. Perubahan mendadak ini sangat mengejutkannya. Serangan menyelinap ini tidak lain adalah avatar leluhur iblis kuno. Yang mulia kedua, sepertinya kamu masih ceroboh. Ucap Xiaoyan yang jatuh ke tanah menunjukkan senyuman. Telapak tangan avatar leluhur iblis kuno meraih jantung Bai Xingyu dan langsung meremasnya hingga terbuka. Darah memercik kemana-mana. Xiaoyan menyingkirkan kaki Bai Xingyu dan berdiri dari tanah. Bai Xingyu terhuyung-huyung ke belakang. Ekspresi wajahnya pucat. Meskipun jantungnya hancur, tetapi dia tidak akan mati. Disinilah ketangguhan Dewa Dou. Hanya saja jantung berbeda dengan bagian tubuh yang lain, dan penyembuhannya membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, jantung juga merupakan tempat esensinya. Bahkan jika pukulan ini tidak membunuhnya, tetap saja melukai daya hidupnya. Bai Xingyu menatap sosok yang menembus dadanya dan menghancurkan jantungnya. Sosok itu mengenakan jubah hitam seperti Xiaoyan, berdiri di samping Xiaoyan. Ketika keduanya bersama, jika seseorang tidak membandingkan penampilan mereka dengan hati-hati, sosok itu tampak seperti tiruan Xiaoyan. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerangku secara diam-diam? Ucap Bai Xingyu berteriak dengan marah. Dia memegangi dadanya karena kesakitan. Luka berdarah di dadanya juga dengan cepat diperbaiki. Oh, dengan statusmu sebagai yang mulia kedua, kamu memiliki wajah untuk menggertak seorang wanita yang lemah. Dan sekarang apakah kamu ingin menyalahkanku karena menggertakmu yang lebih rendah? Ucap avatar leluhur iblis kuno tersenyum dingin. Faktanya Xiaoyan tidak bisa mengakhiri pertarungan ini sendirian. Meskipun dia telah meningkatkan dokinya melalui kekuatan api iblis, tetapi seperti yang dikatakan Bai Xingyu, bagaimanapun juga kekuatannya hanya metode rahasia. Dan masih ada celah dalam kekuatan yang ditampilkan. Terlebih lagi kekuatan Bai Xingyu sudah mencapai tahap tengah dari Dewa Bintang 7. Doki di tubuhnya telah mencapai 40 juta. Bahkan jika Xiaoyan meminjam kekuatan api iblis, dia masih tidak sebagus Bai Xingyu. Dan pertempuran ini telah berlangsung cukup lama. Xiaoyan tidak ingin terus membuang waktunya dengan Bai Xingyu. Jadi dia ingin menggunakan kekuatan avatar leluhur iblis kuno untuk membunuh Bai Xingyu. Mata Bai Xingyu jatuh pada avatar leluhur iblis kuno. Dia tidak bisa merasakan fluktuasi doki di tubuhnya.
Tetapi dia merasakan kekuatan penindasan yang kuat di tubuhnya. Yang membuat Bai Xingyu tahu bahwa kekuatan sosok ini mungkin lebih kuat darinya. Tuan, aku tidak memiliki dendam permusuhan dengan Anda. Jika Anda menyakitiku, itu hanya membuat Anda mengalami kesulitan berurusan dengan aliansi abadi. Anda pasti tidak ingin memprovokasi keberadaan raksasa seperti aliansi abadi. Ucap Bai Xingyu memandang avatar leluhur iblis kuno. Tetapi saat ini dia melihat senyum di wajah Xiaoyan dan wajah avatar leluhur iblis kuno. Bai Xingyu tercengang ketika melihat senyum yang hampir sinkron ini. Kata-kata mengancam yang pucat dan tidak berdaya seperti itu diucapkan dari mulutmu, yang berarti bahwa dari hatimu kamu sudah mulai takut. Tetapi sangat disayangkan kamu harus mati di sini hari ini, ucap Xiaoyan. Bai Xingyu langsung mengerti bahwa sosok di samping Xiaoyan kemungkinan besar adalah Triwan Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, avatar leluhur iblis kuno tiba-tiba tersapu. Seluruh tubuhnya memancarkan fluktuasi kekuatan yang kuat. Mata Bai Xingyu melebar ketika dia melihat ini. Tanpa sepatah kata pun dia berbalik dan ingin melarikan diri. Dia segera menggunakan semua dokinya menciptakan binatang besar bergegas menuju avatar leluhur iblis kuno. Mengambil kesempatan ini, Bai Xingyu melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi baterainya berada di benua Daudi. Jadi dia harus kembali ke benua Daudi terlebih dahulu agar bisa pergi dari sini. Ketika Xiaoyan melihat ini, tubuh aslinya mengejar Bai Xingyu. Bagaimanapun dia tidak mungkin membiarkan Bai Xingyu melarikan diri. Hentikan dia, ucap Xiaoyan mentransmisikan suara jiwa kepada Jiangsu dan Wuzhen di benua Daudi. Alasan mengapa Xiaoyan bisa melakukannya itu karena dia memiliki esensi jiwa Jiangsu sebagai koneksi. Bai Xingyu melewati saluran luar angkasa dan datang ke kota Robek di benua Daudi. Tanpa henti dia bergegas ke baterainya dan ingin melarikan diri dari sini secepat mungkin. Namun ketika sosoknya muncul, dua sosok juga muncul di hadapannya, yaitu Jiangsu dan Wuzhen. Ayo pergi, orang ini tidak mudah. Kembali dulu dan kemudian pikirkan dalam jangka panjang, ucap Bai Xingyu. Tepat ketika sosok Bai Xingyu baru saja bergerak, tiba-tiba saja dia mandek lagi. Dia menundukkan kepalanya hanya untuk melihat ujung pedang menusuk perutnya. Bai Xingyu menoleh dan melihat wajah acuh tak acuh Jiangsu. Apa yang kamu lakukan? Teriak Bai Xingyu buru-buru mundur menatap Jiangsu dengan tidak percaya. Jiangsu tidak menjawab. Dia bahkan tidak ragu untuk mengeluarkan pedang panjang ketiganya, memancarkan aura yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Dari cerita sebelumnya, Jiangsu, jangan membuat masalah. Perubahan besar telah terjadi. Kita harus pergi dari sini dengan cepat, atau kita semua akan mati di sini. Ucap Bai Xingyu masih berpikir bahwa Jiangsu menusuknya karena balas dendam. Tapi tidak peduli apa yang Bai Xingyu katakan, Jiangsu sepertinya tidak mendengarnya. Sebaliknya Jiangsu menarik satu pedang lagi dari punggungnya dan terus menyerang Bai Xingyu. Wajah Bai Xingyu pucat. Dia tidak takut pada Jiangsu. Apa yang dia takuti adalah Xiaoyan dan avatarnya di belakang. Dia tidak ingin terjerat dengan Jiangsu. Oleh karena itu dia harus menggerakkan tubuhnya untuk melarikan diri. Bai Xingyu bisa saja merobek kekosongan dan pergi. Tetapi sekarang Jiangsu meluncurkan serangan sengit padanya, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Tepat ketika Bai Xingyu baru saja berbalik dan melarikan diri, tiba-tiba saja sosok lain menghalangi jalannya. Tinju seperti gunung dibanting ke arahnya. Bai Xingyu terkejut dan buru-buru menghindarinya. Dia menatap pria di depannya dengan marah lagi. Wuzhen, apa yang kamu lakukan? Teriak Bai Xingyu kepada pria itu yang ternyata adalah Wuzhen. Wuzhen yang selama ini diam tidak berbahaya bagi manusia dan hewan sebenarnya berani memukulnya. Yang mulia, jika Anda tidak mati bagaimana aku yang kecil ini bisa memanjat? Ucap Wuzhen tersenyum naif. Kalian gila. Jika kalian tidak melarikan diri sekarang, tidak ada dari kita yang bisa selamat. Teriak Bai Xingyu. Kata-kata Wuzhen membuat Bai Xingyu masih berpikir bahwa Jiangsu dan Wuzhen ingin merebut posisi yang mulia kedua. Pada saat ini Xiaoyan dan avatarnya sudah menyusul. Sial, mereka di sini. Kenapa kalian tidak melarikan diri? Teriak Bai Xingyu, matanya menyusut melihat Xiaoyan dan avatarnya datang dari sisi yang jauh. Namun Jiangsu dan Wuzhen tidak hanya tidak melarikan diri,
tetapi justru menghalangi pelariannya. Kalian berdua idiot, terkutuklah kalian. Aku tidak bisa mengalahkan orang itu. Jika aku mati di sini, kalian pasti akan mati. Teriak Bai Xingyu dengan marah menegur keduanya. Pada saat ini Xiaoyan sudah mendekat. Pertama-tama dia menatap Jiansu dan Wu Zhen saat berkata, "Terima kasih untuk kalian berdua," ucap Xiaoyan. Kalimat itu seperti ledakan guntur di benak Bai Xingyu. Dia menatap Jiansu dan Wu Zhen dengan tak percaya. "Bajingan, beraninya kalian berdua mengkhianati aliansi abadi," teriak Bai Xingyu akhirnya mengerti semuanya. "Jiansu, sepertinya sejak awal tebakanku memang benar. Kamu benar-benar salah satu kekuatan yang tersembunyi di aliansi abadi. Membawamu bersamaku dalam misi ini benar-benar malapetaka terbesar yang pernah aku buat," ucap Bai Xingyu. Memikirkan hal ini, Bai Xingyu merasakan sesak di dadanya. Situasi saat ini telah melebihi harapannya. Segera ki dan darahnya menyerang jantungnya dan seteguk esensi darah menyembur keluar. Bai Xingyu menundukkan kepalanya hanya untuk tertawa. Suaranya berangsur-angsur meningkat dari tawa rendah menjadi tawa liar. Dan akhirnya menjadi marah. "Tidak buruk, kalian berani berkomplot melawanku. Hari ini aku mengakuinya bahwa aku telah terjebak. Tapi jika kalian ingin membunuhku, aku juga akan menghilangkan lapisan kulitmu," ucap Bai Xingyu meraung. Seteguk darah ini bukan hanya esensi darahnya, tetapi juga umur panjangnya. "Transformasi naga iblis aktif," teriak Bai Xingyu. Segel tangannya bergerak dan esensi darah itu jatuh ke antara alisnya. Dua tanduk naga berwarna merah muncul di dahinya. Matanya juga menjadi mata naga yang berbentuk berlian emas. Bahkan kulitnya ditutupi dengan sisik naga merah. Tetapi pada saat yang sama Bai Xingyu memuntahkan seteguk darah besar. Jelas setelah mendapatkan kekuatan yang begitu besar telah melebihi beban yang bisa ia tanggung. Setelah transformasi ini, sosok Bai Xingyu menghilang menyisakan bayangan. Target pertamanya bukanlah Xiaoyan, tetapi Jiansu. Tinjunya yang ditutupi sisik naga menghantam Jiansu. Melihat serangan yang sangat cepat ini, Jiansu segera menciptakan dinding Daoqi di depannya. Namun pukulan Bai Xingyu sangat kuat sehingga pertahanan yang dibuat Jiansu tampak sangat rentan. Tubuh Jiansu terlempar ke belakang menabrak dinding gunung dengan sangat keras. Bai Xingyu tidak berhenti di situ. Dia tahu bahwa keadaan seperti ini sangat terbatas. Jadi dia harus menggunakan waktunya sebaik mungkin. Hanya dengan begitu mungkin masih ada kesempatan baginya untuk hidup. Sosoknya melintas ke arah Xiaoyan. Selama dia bisa membunuh Xiaoyan, maka avatar Xiaoyan tidak akan menjadi ancaman lagi. Tetapi pada saat ini avatar leluhur iblis kuno langsung muncul di depan Xiaoyan, memblokir tubuh setengah naga Bai Xingyu. Tinju keduanya bertabrakan di udara. Avatar Xiaoyan tidak memiliki fluktuasi Daoqi sama sekali. Pukulan ini sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisiknya. Tetapi selama kebuntuan singkat ini, avatar Xiaoyan memuntahkan seteguk darah segar. Bagaimanapun cedera yang dialami avatarnya terlalu serius. Jika ada sedikit konfrontasi semacam ini, maka akan menjadi tak tertahankan. Bai Xingyu sangat gembira ketika melihat ini. Tampaknya dia telah menemukan harapan bahwa dia dapat bertahan hidup. Tentu saja Xiaoyan tidak akan duduk diam. Segera dia bersama avatarnya mundur pada waktu yang bersamaan. "Ingin pergi? Jika aku gagal membunuhmu, maka akulah yang akan mati. Jadi membunuhmu atau dibunuh harus aku tentukan sekarang," ucap Bai Xingyu melesat mengejar. Selama mundur ini, jejak Shizun di alis Xiaoyan berkedip. Di bawah tatapan semua orang, sosok Xiaoyan dan sosok avatar leluhur iblis kuno bergabung menjadi satu. Detik berikutnya Xiaoyan berhenti mundur. Aura yang terpancar dari tubuhnya melonjak besar. Ekspresi Bai Xingyu yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Tetapi sekarang dia tidak punya jalan keluar. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah bertarung sampai mati. Xiaoyan membuka kelima jarinya dan guntur hitam mengalir di telapak tangannya. Merasakan kekuatan dahsyat dari inti guntur hitam ini, mata Xiaoyan juga menyala. Pikirannya bergerak lalu nyala api melonjak keluar bergabung dengan guntur hitam. "Pukulan ini akan merenggut nyawamu," ucap Xiaoyan. Bai Xingyu juga merasakan aura mengerikan yang terpancar dari tubuh Xiaoyan. Dan tanpa ragu-ragu dia menuangkan semua Daoqi ke dalam tinjunya. Bai Xingyu mengerti bahwa ini adalah pukulan terakhir yang memutuskan hasilnya. Dalam kehampaan kota Tier, dua sosok dengan postur yang sangat kuat saling bertabrakan satu sama lain. Tetapi konfrontasi itu hanya berumur pendek. Saat berikutnya ada suara retak tulang. Mata Bai Xingyu menunjukkan ekspresi terkejut. Itu karena suara retak ini sebenarnya berasal dari lengannya. Retakan itu terus menjalar
sampai tinju gandanya hancur berkeping-keping. Kekalahan ini seperti ujung permukaan es yang runtuh. Tanpa kedua tangan secara alami, Bai Xingyu tidak lagi dapat menghentikan tinju Xiaoyan. Dan dia hanya bisa menonton tinju Xiaoyan menghantam masuk di dadanya. Sosok Bai Xingyu melesat ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Pada akhirnya dia terjatuh ke tanah dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Dengan kondisinya saat ini siapapun bisa membunuhnya. Bai Xingyu hanya bisa terkapar tak berdaya tanpa kekuatan yang tersisa. Aku tidak menyangka pada akhirnya aku akan mati di sini di tangan reinkarnasi Zusang. Hahaha, pada akhirnya pemangsa akan menjadi dimangsa. Sungguh menyedihkan untuk dikatakan. Tetapi kamu jangan khawatir. Kematianku akan membuat aliansi abadi murka. Pada saat itu kamu juga akan mati menyusulku. Hahaha, ucap Bai Xingyu dengan suara serak. Apakah kamu mengandalkan Jin Taiwei? Sejujurnya aku juga pernah bertarung melawannya. Ucap Xiaoyan. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kekuatan pemimpin Jin Taiwei adalah keabadian kaisar. Bagaimana semut sepertimu bisa dibandingkan dengannya? Ucap Bai Xingyu mencibir. Ketika kamu datang ke sini, bukankah kamu juga berpikir begitu? Lalu mengapa kamu kalah dari semua? Ucap Xiaoyan. Terlepas dari semua itu, sebelum kamu membunuhku, bisakah kamu memberitahuku satu hal? Ucap Bai Xingyu tidak melanjutkan perdebatan dengan Xiaoyan. Karena semuanya tidak ada artinya lagi. Mata Bai Xingyu beralih ke Jiangsu dan Wu Zhen. Pengkhianatan dari keduanya adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Aku hanya ingin tahu, apakah mereka benar-benar kekuatan yang tersembunyi di aliansi abadi? Tanya Bai Xingyu menunggu jawaban dari Xiaoyan. Tidak juga, kami adalah musuh di medan perang dan menjadi teman setelah itu. Ucap Xiaoyan. Jadi begitu, tetapi ini masih masuk akal. Dengan statusmu sebagai reinkarnasi Zusang, tidak heran jika mereka pada akhirnya tunduk padamu. Jika aku memohon untuk menjadi pengikutmu, apakah kamu akan mengampuni nyawaku? Aku bersedia memberikan esensi darahku menjadi bukti. Selama kamu reinkarnasi Zusang, aku Bai Xingyu rela melewati api dan air sebagai kesetiaan. Ucap Bai Xingyu. Awalnya ketika aku kembali ke benua Daodi, aku menemukan bahwa benua Daodi tidak dihancurkan olehmu. Aku pikir masalah ini dapat diselesaikan dengan akhir yang baik. Tetapi kamu melakukan pukulan berat kepada penjaga benua Daodiku. Bahkan kamu berniat menodai istriku. Jadi maaf jika aku tidak memiliki alasan untuk menyelamatkan hidupmu. Ucap Xiaoyan. Ini aku yang bodoh. Tetapi bukankah aku tidak berhasil melakukannya? Ucap Bai Xingyu masih memohon. Selama kamu memiliki pemikiran seperti itu sudah tidak bisa dimaafkan. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Setelah berbicara, Xiaoyan tidak ingin terus mengatakan omong kosong dengan Bai Xingyu. Kelima jarinya mengandung kekuatan besar meremas kepala Bai Xingyu sampai hancur. Saat berikutnya jiwa Bai Xingyu bergegas keluar membuat jeritan melengking. Begitu Xiaoyan menjentikan jarinya, nyala api menyegel jiwa Bai Xingyu ke dalamnya. Ini adalah sebab dan akibat yang telah kamu buat sendiri. Seharusnya jiwa dari eksistensi Dewa Dao bintang 7 memiliki efek ajaib. Ucap Xiaoyan memasukkan jiwa Bai Xingyu ke dalam botol. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan berbalik memeluk Xiaoqi yang masih ketakutan. Suamiku, ucap Xiaoqi, tidak apa-apa. Semua baik-baik saja. Ini semua salahku. Seharusnya sejak awal aku membawamu ke sisiku. Ucap Xiaoyan dengan erat memeluk tubuh halus itu dalam pelukannya. Xiaoqi terdiam. Mungkin membutuhkan waktu lama sebelum mentalnya kembali tenang. Untungnya Xiaoyan tiba tepat waktu untuk menyelesaikan krisis ini dan menggagalkan perilaku busuk Bai Xingyu. Setelah pertempuran berakhir, Jiangsu dan Wu Zhen tidak berniat kembali ke aliansi abadi. Bagaimanapun mereka datang bersama Bai Xingyu. Dan sekarang yang terakhir sudah tewas. Tidak peduli alasan apa yang mereka gunakan, aliansi abadi pasti menghukumnya dengan berat. Mulai sekarang kamu akan mengikutiku. Ucap Xiaoyan secara alami mengerti situasi mereka. Lagi pula Jiangsu dan Wu Zhen juga memberikan kontribusi banyak kepadanya. Di waktu berikutnya Xiaoyan merawat Xiao Tian dengan baik. Jiwa Xiao Tian benar-benar mengalami kerusakan parah. Untungnya Xiaoyan tidak kekurangan bahan obat di dalam cincin penyimpanannya. Segera nyala api 3 warna muncul di depan Xiaoyan. Di bawah kendalinya yang sangat mahir, puluhan ribu bahan obat dengan cepat disempurnakan. Xiaoyan mengeluarkan botol giok yang berisi jiwa Bai Xingyu. Tanpa ragu-ragu dia mengirimnya ke dalam nyala api. Tentu saja bukan tugas mudah untuk mengekstraksi esensi jiwa dari seorang Dewa Dao bintang 7. Jadi pemurnian ini akan memakan waktu lama bagi Xiaoyan. Scene berganti.
Pada saat ini terlihat dua batra dari dua arah yang berbeda sedang menuju benua Daudi. Ning Yue yang sedang memperbaiki batra tabut tidak memperhatikan kompas langit berbintang yang muncul dua titik cahaya. Jadi dia tidak tahu bahwa ada dua batra yang menuju ke sini dengan kecepatan tercepat. Tentu saja satu batra yang sedang menuju benua Daudi ini tidak lain adalah Lei Bai dan Valkyrie. Tetapi untuk batra lainnya masih tidak diketahui siapa mereka. Kita tertinggal sangat jauh oleh mereka. Aku khawatir kami tidak akan melakukan apa-apa setelah kami tiba ke benua Daudi. Dan aku juga tidak tahu apakah bocah itu masih hidup atau mati. Ucap Valkyrie, jangan terlalu pesimis saat memikirkan sesuatu. Menurutku anak itu adalah karakter yang kejam, yang bahkan bisa menggunakan leluhur iblis kuno menjadi klonnya. Hanya yang mulia kedua dari aliansi abadi tidak cukup mengancam nyawanya. Ucap Lei Bai, saya harap begitu. Ucap Valkyrie, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba? Tanya Lei Bai. Setelah berbicara, Valkyrie membuka kompas langit berbintang mendeteksi jarak antara lokasinya dan benua Daudi. Masih membutuhkan 5 tahun lagi. Ucap Valkyrie. Setelah berbicara, dia tiba-tiba menoleh ke satu sisi sebelum ekspresinya terkejut. Hah? Kenapa ada batra yang datang dari arah lain? Mungkinkah Ratu meminta bantuan lain? Ucap Valkyrie melihat titik cahaya yang muncul di arah lain pada kompas langit berbintang. Mereka menuju benua Daudi selangkah lebih cepat dari kita. Dan sepertinya mereka bukan dari kuil kuno. Jika tebakanku benar, reinkarnasi Susang telah berhasil membunuh yang mulia kedua dari aliansi abadi. Jadi sangat mungkin batra ini merupakan orang yang dikirim oleh aliansi abadi. Ucap Lei Bai berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, aku juga memiliki firasat buruk. Perasaan ini memberitahuku bahwa musuh yang datang kali ini pasti sangat kuat. Ucap Valkyrie ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Apakah firasatmu akurat? Ucap Lei Bai. Aku selalu akurat. Ucap Valkyrie memandang Lei Bai dengan tegas. Dan Lei Bai tidak mengatakan apa-apa. Dia segera meminta Valkyrie untuk mempercepat batra lagi. Pada saat ini Xiao Yan yang masih memurnikan pil obat tidak tahu bahwa krisis benua Daudi masih belum berakhir. Bahkan krisis yang lebih besar sedang mendekat. Scene berganti. Di lautan ketiadaan dari arah yang berbeda terlihat batra besar sudah mendekati benua Daudi. Karakter besar tertulis di lambung batra yang menuliskan kata aliansi abadi. Pada saat ini dua sosok, satu pria tua mengenakan jubah putih dan satu pria dengan armor besi emas berdiri di geladak batra. Juyuan Bai, kamu benar-benar berani. Kamu berani menyembunyikan peristiwa besar seperti itu. Reinkarnasi Susang muncul di alam bawah yang bernama benua Daudi. Dan kamu sengaja menyembunyikannya dari aliansi abadi. Ucap pria yang mengenakan armor besi emas itu. Jika Xiao Yan di sini, dia pasti mengenalinya. Dia adalah yang mulia pertama Jin Tialong dari aliansi abadi. Orang yang pernah memimpin semua yang mulia untuk membunuhnya di bintang Hongmeng saat itu. Bahkan Zhu Yuanbai yang memiliki status wakil pemimpin menundukkan kepalanya di hadapan Jin Tailong. Itu bukan karena kekuatan Jin Tailong lebih kuat. Tetapi sebagai orang dari keluarga Jin, dia memiliki kekuasaan mutlak di aliansi abadi. Ini memang keteledoranku. Aku pikir dengan mengirim Bai Xingyu sudah lebih dari cukup untuk membunuh Dewa Bintang 5 belaka. Ucap Zhu Yuanbai tersenyum pahit. Jadi kamu ingin Bai Xingyu membunuh reinkarnasi Susang dan memberikan kontribusi pertama? Ucap Jin Tianlong mencibir. Zhu Yuanbai tidak mengatakan apa-apa selain mengakuinya. Apakah si idiot Bai Xingyu sudah mati? Tanya Jin Tailong. Zhu Yuanbai menunjukkan kartu kehidupan Bai Xingyu yang sudah rusak di tangannya. Kecerobohan seperti apa yang dilakukan idiot ini sehingga gugur di tangan Dewa Bintang 5? Jika Jin Wuye tidak mendapatkan berita itu, aku khawatir reinkarnasi Susang akan lolos karena dua idiot guru dan murid. Ucap Jin Tianlong memarahi dengan suara dalam. Omelan seperti itu jelas membuat wajah Zhu Yuanbai sedikit jelek. Dia mengangkat kepalanya menatap Jin Tianlong. Yang mulia masih sangat mendominasi. Bakatannya memang luar biasa. Tapi lebih baik berhati-hati ketika Anda berbicara. Ucap wakil pemimpin Zhu Yuanbai. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Jin Tianlong sedikit berubah. Kamu sudah membuat marah wakil pemimpin Jin Wuye karena menyembunyikan berita ini. Jika kali ini reinkarnasi Susang tidak tertangkap, kamu harus tahu resiko apa yang akan kamu terima. Ucap Jin Tianlong memandang Zhu Yuanbai dengan dingin. Setelah berbicara, dia mengalihkan pandangannya. Lagi pula kekuatannya masih berada di bawah Zhu Yuanbai. Alasan mengapa dia bisa begitu mendominasi adalah karena Jin Tianlong berasal dari keluarga Jin. Belum lagi aliansi abadi berada langsung di bawah kendali Jin Wuye. Ia memiliki hak mutlak untuk berbicara dan menghalangi. Sin kembali ke tempat Xiao Yan.
Pada saat ini jiwa Bai Xingyu telah kehilangan kesadarannya di bawah penyempurnaan nyala api Xiaoyan. Ceritanya juga berhenti. Jiwanya yang transparan diekstraksi menjadi setetes air biru yang mengembun. Xiaoyan sangat berhati-hati. Lagi pula tidak ada pasukan jiwa tambahan di sini. Sekarang keadaan Xiao Wutian sangat membutuhkan pil obat perbaikan jiwa. Untungnya tidak ada kesalahan dalam pemurniannya. Dengan kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini, kehalusan pemurniannya secara alami terbukti dengan sendirinya. Dan tidak ada kesalahan tunggal dalam seluruh proses pemurnian. Xiaoyan masih tidak tahu bahwa bahaya sedang mendekat. Karena saat ini Ding Yue juga sepenuhnya fokus memperbaiki Bahtera Tabut. Jadi dia tidak membuka kompas langit berbintang untuk memeriksa. Bahtera aliansi abadi yang ditunggangi Bai Xingyu semuanya berasal dari bahan kelas atas. Dan Ding Yue memukarnya mengambil material yang bisa digunakan untuk memperbaiki Bahtera Tabut. Kecepatan ekstrim sebelumnya membuat Bahtera Tabut menanggung beban besar. Selain itu, Bahtera Tabut juga melewati badai besar yang tak terlukiskan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat Bahtera Tabut tetap mencapai batas yang dapat ditahannya. Apa yang harus dilakukan Ding Yue saat ini tidak hanya memperbaiki Bahtera Tabut, tetapi juga meningkatkan dan memperkuat kekurangan Bahtera Tabut. Memperbaiki adalah proses yang panjang yang sama dengan alkimia Xiaoyan. Baru beberapa hari kemudian, Ding Yue yang sedang memikirkan tentang Bahtera tiba-tiba melihat bayangan besar di langit. Ini aliansi abadi, ucap terkejut Ding Yue. Setelah melihat pemandangan ini, dia buru-buru pergi ke ruang independen tempat Xiaoyan berada. Xiaoyan, ucap Ding Yue menunjukkan kepanikan. Pada saat ini lengan Xiaoyan terus-menerus melambai dan esensi yang diekstraksi dari puluhan ribu bahan obat saling bercampur. Dengan tingkat pemurnian kuat Xiaoyan, waktu untuk membuntuk pil telah sangat dipersingkat. Dan sekarang ini adalah langkah paling kritis, yaitu menyatu menjadi pil. Ding Yue secara alami tahu bahwa Xiaoyan tidak dapat diganggu pada saat seperti itu. Tetapi masalah di depan sudah tidak bisa ditahan. Ding Yue, apa yang terjadi? Ucap avatar Xiaoyan mewakili sosok aslinya. Xiaoyan, aliansi abadi datang lagi, ucap Ding Yue. Xiaoyan terkejut ketika dia mendengar itu, dan alisnya langsung berkerut. Segera avatarnya yang duduk bersila langsung berdiri menyapu keluar dari ruang independen dan muncul di langit di atas benua Daudi. Memang benar dia melihat Bahtera besar dari aliansi abadi. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.